Tuh, sudah ada Ibu Marta. Shalom, Bu Marta. Shalom Bu Irma, shalom Bapak Ibu semuanya. Happy Oke, Sunday. silakan Bu Marta. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang kata. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat video ini, tapi mari kita tonton video ini lagi ya. Silakan tim screen. Ya, judul materi pagi ini perlahan tapi What memahami. happens if a frog is suddenly put into a pot of boiling water? It will immediately Coba kalau kita decide, masukkan this sebuah is kata uncomfortable. dalam I tungku need yang to get panas, out of here dia fast, akan and merasakan jump right out. tidak nyaman dan dia langsung But what if you melompat take that keluar ya. same Tapi coba kita put it in a gunakan pot of dengan cold water, kata yang place it on the sama, stove, and ditaruh ke dalam gradually sebuah heat it up? tungku, The frog will relax. diberikan kehangatan It yang will notice that pelan-pelan. it's getting warmer, but it will think, a little extra warmth won't hurt. Eventually, it ends up getting boiled. Many things in life accumulate gradually. Debts, excess weight, and poor health. Don't underestimate the little things. Ya, videonya singkat sekali ya Bapak Ibu. Jadi tadi ceritanya itu kan tentang seorang kata ya. Kalau seorang kata langsung dimasukkan ke dalam tungku yang panas, dia akan menyadari bahwa tungku itu tempat yang tidak aman ya kan, dan dia bisa langsung segera melompat. Tapi coba kalau kita masukkan kata yang sama di sebuah tungku yang tadinya masih belum dinyalakan kompornya gitu ya. Ketika dia dimasukkan dalam tungku itu dia merasa rileks ya kan. Airnya dingin, enak gitu kan. Lalu kita mulai menyalakan tungku itu perlahan-lahan, mulai dinyalakan apinya, ditambahkan perlahan-lahan. Dia merasa, wow, hangat banget ya di dalam kolam ini mungkin ya, kolam kecil ini gitu kan. Dia mulai merasakan suasana yang menyenangkan gitu kan. Wow, mungkin karena matahari baru terbit ya. Jadi serasa mungkin serasa di pinggir pantai gitu ya pagi hari sunrise gitu. Tapi kemudian dia tiba-tiba dia mulai merasakan, wah kok lebih hangat lagi. Wah ini mataharinya udah mulai naik. Wah ini suasananya sangat enak banget nih ya untuk refreshing gitu kan ya. Lebih hangat lagi dan tiba-tiba dia baru menyadari ya kalau dia itu sudah dalam sebuah tungku yang panas dan dia sudah tidak punya kesempatan untuk keluar dan bahkan dia sudah tidak punya kesempatan untuk melompat dan akhirnya dia menjadi kata yang mati ya kalau di tempat tunggu Bapak Ibu di kompornya Bapak Ibu udah jadi suike gitu ya. Oke, suaraku jelas ya Bu Irma. Mohon nanti di Sangat jelas, Bu respon. Marta. Iya, Sangat oke. jelas. Iya. Nah, video singkat ini menggambarkan ya Bapak Ibu ya, eh, kehidupan banyak orang Kristen itu seperti kata ini, gitu kan. Awalnya peka gitu kan, peka kalau ini dosa, ini nggak boleh dilakukan, peka dengan keadaan gitu kan. Tapi kemudian karena dia memutuskan ini mah biasa gitu kan, jadi akhirnya dia kompromi. Dari awal dari kompromi itu akhirnya dan memilih untuk tetap nyaman ya kan, nggak mau melakukan perubahan, nggak mau peka dengan keadaan yang mulai berubah ya kan, hatinya mulai bebal, nggak lagi peka ketika itu dosa, itu sesuatu yang berdosa gitu kan. Akhirnya lama-lama dosa itu dianggap biasa ya, dan lama-lama akhirnya mati secara rohani itu. Jadi bahaya sekali ya kalau kita ada dalam situasi seperti kata tadi yang tidak merasa bahwa sebenarnya kehidupan kita itu bisa jadi sudah di luar dari kebenaran firman Tuhan. Hidup kita itu sudah di luar dari rencana Tuhan, ya. Bisa terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pernikahan, ya kan? Ketika kita membangun rumah tangga, mendidik anak-anak, bisa juga ketika di dalam pekerjaan, atau bisa juga ketika kita itu sedang dalam pengelolaan keuangan kita
ya di dalam membangun hubungan gitu. Awalnya ya itu sepertinya baik-baik saja semuanya ya. Sebenarnya setiap kita anak-anak Tuhan itu diberi kepekaan untuk mendengar eh, suara Roh Kudus loh ya. Setiap anak-anak Tuhan itu sebenarnya diberi peka, diberi radar untuk mengerti mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Bukan hanya peka dengan apa yang boleh dilakukan atau tidak, tapi juga peka apa yang harus dikerjakan sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Tapi karena kenyamanan dunia itu lebih mempesona ya kan, bisa juga kesibukan dan sebagainya, akhirnya kita tuh nggak peka gitu loh bahwa hidup kita tuh sebenarnya udah jauh, udah melenceng dari sasaran Tuhan. Bisa jadi dalam keadaan kita ini sedang menikmati hidup, menikmati pekerjaan yang sukses ya, anak-anak yang sedang tumbuh mulai besar ya, mereka anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang taat sama orang tua, setiap minggu pergi ke gereja ibadah gitu ya. Bisa jadi juga kita sedang merasakan pelayanan kita yang wow, Tuhan menyertai pelayanan saya gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada banyak kemelesetan dalam hidup kita yang tidak kita sadari. Ya, jadi eh, kenyamanan itu memang berbahaya ya, karena kenyamanan itu bisa membutakan, bahkan kenyamanan itu bisa membunuh. Bisa diganti slide-nya, Pak Endra. Ya, contohnya apa? Karena kita sibuk pelayanan, ya, sibuk bekerja, sehingga kita mengabaikan saat teduh. Kita merasa ya udah kan aku minggu juga udah ibadah ya, pelayananku juga oke-oke saja, hubunganku juga dengan istri, dengan anak-anak semuanya baik-baik saja, dia diam-diam aja, nggak ada pertengkaran, ya kan, nggak ada konflik gitu ya. Terus padahal kita tahu bahwa kita itu sebagai murid Kristus kan setiap hari kita harus berjumpa dengan Tuhan lewat firman, ya kan? Kita berjumpa dengan Tuhan lewat saat teduh. Tapi kita mulai mengabaikan karena kita merasa ya Tuhan tahulah ya aku lagi sibuk pelayanan gitu ya. Tuhan tahulah pekerjaanku lagi banyak gitu. Dan seringkali juga kita itu membenarkan dosa-dosa kecil. Karena kita merasa ya semua orang melakukan hal itulah, ya kan? Jadi, dan mana ada manusia yang tidak bisa berbuat dosa. Tapi kan Tuhan itu baik, Tuhan akan mengampuni dosa. Nanti juga hari Minggu ada perjamuan kudus, kita akan pengakuan dosa. Ya, nah seringkali kita itu meremehkan hal-hal seperti itu. Dalam pelayanan juga kita melihat, karena kita bisa juga terjebak dalam pelayanan yang menyenangkan gitu kan. Terus juga yaitu banyak yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen yang saya temui, mereka merasa ketika mereka sudah beribadah, apalagi mereka sudah terlibat dalam kegiatan uh, gereja gitu ya, mereka merasa bahwa oh sudah ini udah pasti dapat tiket surga nih, udah pasti semuanya oke gitu kan. Dan berapa minggu ini saya bertemu dengan beberapa orang yang orang baru yang saya layani dan uh, mereka sedang menemukan masalah ya, masalahnya cukup berat gitu kan. Ketika saya bertanya, kamu setiap hari ada waktu enggak untuk baca firman saat teduh gitu. Dia bilang enggak ada waktu gitu kan. Tapi ya kadang-kadang kalau pas ada waktu aku baca kok, baca firman, tapi tiap minggu aku tetap ke gereja gitu ya. Berapa hari yang lalu saya juga berjumpa dengan seorang ibu yang konseling ya. Sebenarnya urusannya konseling pekerjaan, tapi ya puji Tuhan lewat pekerjaan itu saya bisa belajar melayani juga di sana. Beliau sedang menghadapi masalah besar sekali ya. Lalu saya telah terangkan tentang pemuritan, tentang kompak. Saya ajak dia untuk kompak gitu kan. Lalu saya mulai cerita apa itu Hafruta. Kemudian saya bertanya, apakah ibu sudah punya bahan saat teduh? Dia bilang gitu, saya nggak punya gitu. Ya saya cukup kaget ya karena dalam benak saya orang yang sudah pelayanan, aktivitas dalam gereja, mestinya kan mereka setiap hari udah punya bahan saat teduh gitu kan. Tapi kenyataannya banyak yang mengabaikan itu gitu ya. Dan kelihatannya dan mereka merasa ya semuanya baik-baik saja kok ya. Saya pernah melayani satu teman menikah 19 tahun. Bahkan sebelum menikah saja sudah di oleh dokter bahwa istrinya itu tidak bisa punya anak, tidak bisa punya anak. Tapi teman saya ini bisa menerima kondisi calon istrinya ya, dan mereka menikah dan tanpa pakai terapi
terapi-terapi tindakan yang lain-lainnya, program-program kehamilan, istri ini bisa mengalami mujizat. Mereka mengalami mujizat sampai punya 2 anak yang cantik-cantik gitu ya. Dan kehidupan terus berjalan ya, usaha suami sukses, usaha istri sukses gitu kan, sukses semuanya. Tapi tiba-tiba pernikahan yang ke-19 tahun, tiba-tiba istri ngotot minta cerai ya. Dan sudah tidak bisa ditolong lagi gitu ya. Akhirnya mereka bercerai. Pada saat teman saya ini bergumul supaya suami istrinya tidak bercerai, ya tidak menceraikan, dia mulai ambil waktu berdoa, dia mulai cari hamba Tuhan, minta didoakan. Dia sampai ambil berhari-hari gitu ya. Dia bilang, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya, istri saya tetap minta pisah. Saya bilang, karena dia sahabat ya, saya berani berkata, saya bilang, karena kamu selama ini tidak membangun dasar yang kuat fondasi yang kuat dalam pernikahanmu. Kamu selama ini sudah nyaman dengan keadaan di mana keuangan baik, ya, punya anak-anak yang cantik dan sehat, dan setiap minggu kalian bisa pergi ke gereja gitu kan. Dan keadaan-keadaan yang menyenangkan dan nyaman itulah yang kamu merasa semuanya baik-baik saja. Sampai pada akhirnya tiba-tiba terjadi hal yang mengagetkan gitu ya. Yuk next ya Pak Hendra. Di 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, makanya firman Tuhan aja bilang, jangan suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Karena ketika kita ini hidup kekristenan kita ini mediocrity ya, ya nggak dingin, nggak panas gitu ya. Yang penting sudah setor wajah ya, udah pelayanan, dah semuanya baik-baik saja. Kita nanti akan nasib kita akan seperti seorang katak tadi ya, merasa hangat ya kan. Ketika tungku itu mulai dinyalakan sedikit-sedikit, apinya mulai dinyalakan, dia merasakan kenyamanan justru gitu kan. Dia merasa wow, hangat sekali gitu. Nah, ini justru bahaya ya kalau dalam kekristenan kita cuma merasakan hangat-hangat aja gitu. Kita tidak benar-benar totalitas mengambil sikap menjadi seorang murid Kristus ya. Tiba-tiba kita mengalami kematian rohani yang baru kita sadari, dan semuanya itu sudah berat banget untuk kita menjalani pemulihan ya. Walaupun kita percaya Tuhan itu solusinya adalah pemulihan dan pengampunan ya. Nah, ada 3 sindrom yang dirasakan oleh kata ini ya. Yang pertama, dia merasionalkan kejadian atau situasi gitu kan. Jadi kata itu sebenarnya dia udah merasa, kan tadi aku nyemplung airnya dingin ya, kok tiba-tiba sekarang airnya mulai hangat gitu kan. Tapi kan dia merasionalkan kejadian dan situasi yang sedang terjadi. Oh, ini kan pagi hari ya, matahari sudah mulai terbit, jadi airnya mulai hangat. Wah, ini malah situasi yang paling enak nih untuk aku nyemplung gitu kan. Karena aku bisa merasakan kehangatan air gitu kan. Tapi dia nggak sadar gitu ya, bahwa situasinya itu bukan hangat karena matahari, tapi hangat karena tungku yang mulai dipanaskan. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan kekristenan kita ya, teman-teman, Bapak Ibu. Seringkali kita itu cukup mengerti kebenaran firman Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan aja. Ya, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan aja, tapi kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan, maka yang terjadi ketika kita melihat situasi dan keadaan, firman Tuhan keadaan itu kita berpikir secara rasional, dan bahkan kita memahami firman Tuhan itu pakai logika ya, bukan dengan hati dan ketaatan gitu kan. Banyak banget yang terjadi ya. Itu juga yang dialami oleh ya teman Hafruta saya ya. Bertahun-tahun kami Hafruta. Dan dia sangat rajin sekali untuk menjurnal gitu ya. Saya senang sekali baca jurnalnya karena luar biasa banget gitu ya. Saya seperti membaca buku rohani di mana saya banyak diberkati dengan detail perenungan dia, teguran yang dia dapatkan gitu ya.
Tetapi akhirnya yang saya tidak bisa memahami adalah bahwa dia memilih berpisah dengan suaminya. Ya, eh, dia bisa menulis di jurnal dia bagaimana dia mengasihi Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kitanya, bagaimana dia harus mengasihi orang lain, bagaimana dia mempraktekkan memberikan sumbangan eh, ke panti asuhan, bagaimana dia menolong Tuhan mengajar dia untuk mengasihi teman, sahabat yang sedang kesusahan gitu ya. Tapi saya sendiri memahami bersama suami saya bahwa dia meninggalkan suaminya gitu ya. Dan ketika saya tanya apakah kamu masih mengasihi suamimu, dia tidak bisa bicara. Nah itu kalau kita nggak sungguh-sungguh total mengikut Tuhan, ya kan, setengah-setengah, baca firman iya, jurnal iya, hafruta iya, kompak juga iya loh, gitu kan. Tapi kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Akhirnya kita seperti seorang orang Farisi kan, yang cuma ngerti hukum Taurat, ya kan. Orang Jawa bilang lotok sama hukum Taurat. Tapi ketika juru selamat yang mereka tunggu dan yang mereka harapkan datang pun mereka tidak bisa mengerti juru selamat mereka. Bahkan sampai hari ini mereka masih menanti juru selamat mereka akan datang di gerbang emas, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi mengerikan ya kalau kita nggak totalitas em, hidup dalam ketaatan sama Tuhan. Seringkali kita itu menggunakan standar sendiri, bukan pakai standarnya firman Tuhan. Ya kan, seringkali kita mengukurnya dengan ukuran sendiri dan bukan dengan ukurannya firman Tuhan. Ya kan, seringkali kita merasa cukup aku sudah bisa mengampuni, cukup ini aku sudah bisa cukup aku mengasihi orang ini. Kita pakai ukuran sendiri dan kita tidak pakai uh, apa kata firman Tuhan. Kita tidak pakai standar firman Tuhan. Yang kedua yaitu hidup kompromi ya. Karena hidup kita tuh sering banget kompromi, kompromi, kompromi. Kita melihat orang lain, ya kan? Belum Pak Hendra, kita melihat orang lain, kita membanding, kita juga melihat situasi orang lain di sekeliling kita. Kita merasa orang lain juga melakukan, ketua komsel, ketua kompak saya juga melakukan kok, nggak apa-apa gitu kan. Teman-teman gereja juga banyak kok melakukan itu, walaupun kita tahu itu dosa, walaupun kita tahu itu tidak boleh, tapi kita merasa ya orang lain juga melakukan, ya kan. Dan seringkali kita juga merasa semuanya baik-baik saja tuh, buktinya aku kemarin berbuat dosa dan aku sudah melakukan terus dan nyatanya Tuhan juga tidak marah, ya kan. Aku tetap diberkati, bisnis tetap berjalan lancar, anak-anak tetap baik-baik saja, hubungan dengan istri juga oke-oke saja gitu kan. Nah, itu seringkali kita itu merasionalkan kejadian atau situasi gitu. Kita kadang merasa, Tuhan tahu kan hatiku, Tuhan tahu kan kelemahanku. Nah, itu seringkali otak kita ini yang membenarkan kejadian gitu ya. Padahal sebenarnya Roh Kudus sudah kasih kita kepekaan gitu. Iya, betul Cik Melian ya. Nah, kadang-kadang juga karena kita tuh main-main ya, buka celah gitu ya. Contoh misalnya nih Bapak Ibu dulu mungkin pernah punya masa lalu ya, mantan pacarnya tapi bukan yang sekarang jadi istrinya gitu atau suaminya gitu ya. Nggak sengaja ketemu di reunian, mulai tukar-tukar WA gitu kan. Terus mulai sering chat biasa lah ya sebagai teman lama gitu kan, mantan gitu. Kita udah tahu, Roh Kudus sudah taruh di hati kita. Jangan buka celah ya. Ketika kita mulai konseling dengan pemimpin juga, pemimpin sudah bilang jangan buka celah loh. Tapi istriku tahu kok sudah kenal kok dengan mantanku gitu kan. Dan handphoneku juga nggak pernah kok aku password. Istriku kapan aja bisa melihat, kami terbuka gitu kan. Ya, jadi padahal Roh Kudus sudah ingatkan, ya jangan buka celah. Nah ini, terus juga kita merasa jadi ini ya, kita takut dikatakan orang yang fanatik, ya kan. Jadi kita mulailah hidup kompromi, karena kalau kita ini benar-benar taat, ya nanti kita dibilang fanatik loh, nanti kita dijauhi teman-teman loh, ya. Eh, Nanti kita jadi tidak punya teman. Nah seperti itu ya. Kita baca di ayat Yeremia 17 ayat 9 ya, Bapak Ibu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Seperti kata tadi ya. Kalau tiba-tiba dia baru dia menyadari bahwa ternyata dia ada di dalam tungku yang panas dan
dia baru menyadari, tapi dia sudah dehidrasi, dia sudah tidak punya kekuatan, padahal kata itu kan pinter banget ngelompat ya. Dari pohon ke pohon aja dia bisa ngelompat kalau kata pohon kan. Tapi akhirnya dia baru menyadarinya ketika semuanya udah terlambat dan dia tidak punya kemampuan untuk melompat keluar dari tungku tadi. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Uh, Anak saya Andrea, waktu SMA, dia sekolah di SMA Kristen. Dan di kelas, berarti kelas berapa tuh ya? 10 ya, di kelas 10 itu ternyata hampir semua teman kelas dia itu nyontek gitu kan. Dan waktu itu ya kami masih ngajar anak-anak rajin jurnal, ya kita mulai belajar untuk komitmen kompak gitu kan. Dan anak saya merasionalkan semuanya itu, dia bilang, "Mam, gimana kalau aku ndak nyontek, aku nanti nilainya paling jelek, orang semua teman-teman nyontek gitu kan." Dan saya sempat tergoda ya, benar juga ya. Itu sekolah Kristen, rata-rata notabene semua Kristen. Ya nggak apa-apa lah ya, karena semuanya nyontek gitu kan. Tapi saya bersyukur ya, anak saya ini ketika dia mulai belajar firman Tuhan, hatinya tuh mulai nggak tenang ketika dia itu mulai nyontek. Hatinya tuh mulai nggak sejahtera ketika dia mulai belajar jurnal, kayak kami setiap malam mulai belajar kompak, kami mulai bahas firman Tuhan, hatinya mulai nggak tenang gitu ya. Jadi akhirnya di kelas 11, dia memutuskan untuk tidak menyontek sama sekali. Dan pelajaran yang paling sulit buat dia itu adalah matematika. Walaupun dia sudah les pun nilai dia itu benar-benar mepet banget untuk bisa ke angka 6 gitu kan. Tapi saya bilang sama Andrea, dan pernah saya satu saat lagi naik motor, lagi di rumah sakit urus klaim gitu kan. Terus anak saya WA saya, "Mama, nilai aku enggak bagus. Mama jangan marah ya, jangan kecewa," gitu. Saya bilang, "Mama nggak pernah loh minta kamu untuk nilainya the best 10, 9, 8, Mama nggak pernah minta loh. Mama cuma minta kamu tekun berusaha," saya bilang gitu. Dan saya sering menguatkan dia ya. Dan pada saat terima rapot, saya tuh sampai mau nangis waktu terima rapot. Gurunya Andrea ini bilang gini, "Mam, saya kasih angka untuk matematika Andrea itu 8." Itu sebenarnya ini bukan murni nilai dia, tapi saya menghargai usaha yang dia lakukan. Kalau istirahat dia cari guru di ruang guru dan dia akan kejar apa yang dia belum bisa. Dan dia sangat aktif sekali dalam pelajaran. Jadi saya memberi nilai angka 8 ini karena karakter dan attitude dia gitu ya. Disitulah saya merasa, terima kasih Tuhan. Tuhan membawa pengalaman juga dengan anak saya. Dan saya malah malu ya. Karena saya nggak berani menegaskan, jangan nyontek gitu kan. Dan pada saat dia mau masuk ke perguruan tinggi di Prasetya Mulia, dia paling takut kalau nggak keterima karena udah pengen banget masuk situ. Dan banyak dengar waktu itu dari teman-teman saya bahwa susah masuk ke situ gitu ya. Ada yang masuk gelombang 1 sampai gelombang 7, ada yang gelombang 5 gitu kan. Andrea pengen banget bisa masuk di gelombang pertama. Dan waktu itu dia bilang, "Mam, ini nanti ternyata ada tesnya itu matematika, Mam. Aku paling takut sama matematika." Jujur ya Bapak Ibu, saya pernah juga ada di situasi ini gitu ya. Saya bilang, "Dia, kita panggil aja guru les matematika Kak Lia. Jadi kamu tes, nanti di sebelahnya Kak Lia yang bantuin cari kamu jawaban." "Nggak bisa, Mam, itu online dan ada kameranya." "Nggak apa-apa kan Kak Lia bisa di sebelah kamu," saya bilang gitu kan. Tapi berapa hari kemudian saya gini, kok saya ngajar anak saya nggak bener ya? Kok saya mengajar anak saya nggak jujur hanya supaya dapat gelombang pertama dan supaya mendapatkan diskon gitu kan. Maksudnya nggak perlu bayar-bayar lagi untuk pendaftaran berikutnya. Terus saya bilang sama anak saya, "Udah deh ya, kamu percaya aja sama Tuhan. Kalau memang Tuhan itu eh, rencana Tuhan tuh kamu ada di Prasetya Mulia dan kamu masuk gelombang 1, udah kamu nggak usah nyontek-nyontek, apa adanya aja kamu pasti diterima," gitu ya. Dan puji Tuhan, Andrea ini diterima di gelombang 1 sampai dia tuh nangis, "Kok bisa ya, Mam? Aku itu diterima di gelombang 1," gitu kan. Dan berapa hari kemudian ketika dia kompak, dia bilang gini, "Aku sebenarnya meragukan loh, Tuhan itu ada apa enggak." Itu membuat saya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya merasa anak saya ini anak yang ibadah, ya kan. Kami setiap malam kompak, ya kan. Dia baca firman, dia mulai belajar saat teduh gitu kan. Saya cukup kaget ketika dia jujur bilang,
saya sebenarnya sedang bergumul loh, apakah Tuhan itu ada gitu. Tapi ketika saya kemarin mengalami mujizat, ketika saya bisa diterima di Prasetya Mulia tanpa saya harus nyontek, tanpa saya harus pakai guru matematika, saya baru menyadari loh, Tuhan itu ada dan dapat memberikan mujizat buat saya. Disitulah, itulah ya, itu pengalaman pribadi Andrea dengan Tuhan. Nah, seringkali kita tuh seperti itu ya menghadapi anak-anak kita. Ya, belum waktunya pacaran, kita mah bolehin aja anak-anak kita pacaran gitu ya. Katanya, ah nggak apa-apa lah, semua anak-anak juga kayak gitu kan. Ketika melihat mereka pakai pergaulan mereka, kita merasa sudah modelnya sekarang lah pergaulan seperti itu gitu kan. Udah biasalah habisin waktu dengan TikTok lah, yang maksudnya yang cuma ya TikTok yang nggak berguna lah ya, bukan untuk menambah pengetahuan, tapi hanya untuk pamer-pamer selfie lah apa gitu ya. Seringkali kita merasa kita memaklumi hal-hal seperti itu kepada anak-anak kita juga ya kan, atau hubungan kita dengan suami istri, kita merasa gini, udah memang orang-orang bilang kok pernikahan setelah 5 tahun itu hanya seperti teman saja. Jadi udah biasa lah kalau pernikahan kita 20 tahun itu udah kayak teman aja, udah nggak ada kemesraan, ya suami sudah nggak pernah I love you lagi. Kita merasa kita merasionalkan gitu ya. Sudah biasa kan udah menikah 17 tahun, cintanya udah habis tinggal pertemanan aja. Nah, seringkali kita ini kan ambil paradigma yang salah ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua, sindrom yang kedua adalah lebih sibuk menyesuaikan diri dan bertahan daripada mencari tahu kehendak Tuhan. Nah, ini ya, ini yang juga yang dilakukan oleh kata itu kan. Dia merasa mulai hangat, kok tambah panas, tapi dia merasa, oh, tubuhku ini memang punya kemampuan untuk menyesuaikan keadaan. Jadi nggak apa-apa, nikmati aja. Toh ini masih hangat-hangat, tubuhku masih enak, bisa-bisa menikmati, ya kan? Dan dia milih bertahan daripada dia melihat keadaan, kenapa ini tiba-tiba bisa jadi lebih panas gitu ya, yang tadinya dingin menjadi panas. Nah, itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kita lebih sibuk menyesuaikan diri, bertahan, ya. Tuhan sudah kasih kita situasi untuk kita itu menyadari Tuhan sedang berbicara lewat situasi. Tuhan berbicara lewat persoalan, lewat penderitaan. Tapi seringkali kita tuh nggak, kita malah tidak peka dengan Tuhan tuh maksudnya apa ya? Rencana Tuhan apa dalam hidupku? Teguran Tuhan itu apa ya? Tapi kita lebih sibuk apa? Menyesuaikan diri dengan keadaan dan bertahan. Dan kita merasa apa? Merasa semuanya masih bisa dihandle walaupun memang dan semuanya masih bisa disesuaikan, bisa di-adjust ya. Sehingga kita malas mencari kehendak Tuhan. Kita merasa aku udah baca firman kok, udah ibadah ya kan, udah tahu lah kehendak Tuhan dan Tuhan pasti bekerja dalam hidupku. Kita seringkali memaksakan Tuhan yang ada di dalam kondisi kita. Bukan kita yang memaksakan diri untuk mengerti mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Contohnya apa? Kita udah tahu nih kita salah, ya, tapi kita nggak mau bertobat. Kita nggak mau mengakui pelanggaran-pelanggaran kita. Seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan kita tuh sering dibohongin, ya kan? Masih ada waktu. Sekarang sehat, kita udah tahu nih ya, nggak boleh makan makanan eh, yang tidak menyehatkan, ya kan? Gaya hidup yang tidak sehat. Kita tuh tahu bahwa kita tuh harus olahraga, ya kan? Menjaga bait kudus, bait kita, tubuh yang bait kita, tubuh kita ada bait yang kudus. Tapi kita sering merasa seperti apa? Aku sibuk lah, nanti aja lah. Kalau semuanya udah sukses, aku baru olahraga. Kalau semuanya udah sukses, aku baru cari kehendak Tuhan, ya kan? Karena kita sering dibodohi dan dibohongi bahwa kita tuh masih ada waktu. Dan seringkali juga orang Kristen itu seringkali menganggap bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan mujizat Tuhan. Tapi dia tidak mau berubah, ya. Tidak mau melakukan sebuah terobosan, tidak mau ada pertobatan. Saya pernah ya melayani satu teman yang sedang mengalami persoalan. Dan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Saya ngomong, kamu udah tahu kan firman Tuhan bilang apa? Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk berkata tidak. Dia bilang gitu. Kalau gitu yuk, kamu kompak sama aku. Kita baca firman Tuhan bareng-bareng. Kalau kamu sama ini dengar YouTube, firman Tuhannya dengar YouTube, sekarang kamu baca, kamu bikin jurnal, kamu nulis supaya kamu bisa ketemu sendiri teguran Tuhan buat hidupmu sehingga kamu berani keluar dari masalah kamu. Saya bilang gitu. Saya baru sadar ya, ada anak-anak Tuhan yang tahu dia berdosa, yang tahu dia salah. Bahkan untuk baca firman pun, dia sudah tidak punya kekuatan.
Bahkan untuk berdoa pun dia sudah tidak punya kekuatan. Cik, aku sudah nggak bisa. Bahkan untuk berdoa sama Tuhan pun aku sudah tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berdoa. Tapi masih sibuk ke gereja, masih sibuk pelayanan, ikut kegiatan sana sini. Tapi ketika saya tanya, ayo kamu berdoa, ayo kamu baca firman, udah nggak punya kekuatan. Bahkan untuk berdoa pun sudah tidak punya kekuatan. Itu kan mengerikan sekali ya. Di Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Eh, Sindrom yang ketiga yang dialami oleh Katak itu ya, sehingga dia sudah tidak bisa lagi mempertahankan dirinya dan dia mati perlahan-lahan, adalah bersikeras mempertahankan keadaan dan memilih tidak mau berubah. Nah, biasanya orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah tahu keadaan dia, sudah tahu masalah dia, sudah tahu dia harus seperti apa, tapi dia memilih tidak mau berubah. Kenapa? Karena tidak suka berkomunitas. Sehingga dia menghadapi persoalan sendiri, pakai kekuatan sendiri, ya kan, pakai kebenarannya sendiri, gitu ya, cari jalan keluar sendiri. Dan apa? Anak-anak Tuhan yang tidak mau dimuridkan, itu bahaya banget tuh, anak-anak Tuhan yang tidak mau dimuridkan. Cukup jadi pengikut Kristus, cukup jadi jemaat, ya, tapi tidak mau dimuridkan. Saya sedang melayani seseorang juga ya. Dari menikah udah Kristen, lalu lahirlah anak-anak, ya. Anak-anak yang manis, tiap minggu dibawa ibadah ke gereja, gitu kan ya. Terus belajar juga bagaimana firman Tuhan, ya kan. Anak mulai tumbuh dewasa, yang lucu, mulai nanti SMP, mulai SMA, gitu kan. Dan mama papanya juga orang yang takut Tuhan, ya. Setiap pagi anak-anaknya ditumpangkan tangan sebelum sekolah, didoakan, gitu kan. Tetapi tidak benar-benar mempraktekkan pemuritan, ya. Ya kompak, sekedar kompak, bolong-bolong. Kalau bisa kompak ya kompak, nggak bisa ya sudah, ya kan. Dan eh, ketika har- harus praktek menjurnal, merenungkan firman, saat teduh juga bolong-bolong ya, karena kesibukan pekerjaan dan karena merasa mumpung masih produktif harus bekerja keras, sehingga dia bekerja dengan sangat keras dengan istrinya, sehingga mulai tidak ada waktu untuk anak-anaknya, gitu kan. Dan tiba-tiba seperti eh, apa ya namanya, eh, hujan di siang bolong gitu ya. Tiba-tiba menghadapi keadaan anaknya yang cukup mengagetkan, tersesat dalam pergaulan sehingga membuat syok orang tuanya dan benar-benar menyedihkan hati orang tuanya. Disitulah saya baru menyadari ya, benar loh yang Komadi itu sering bagikan kepada kita. Pemuritan itu bukan hanya bicara tentang kita itu membangun kompak, ya, tapi pemuritan itu bicara tentang memuridkan keluarga kita. Pak Madi pernah tanya apa itu kompak. Kompak itu adalah bagaimana kita memuridkan keluarga kita, memuridkan anak-anak kita, bagaimana kita menjadikan pasangan hidup kita, suami atau istri kita adalah teman hafruta kita. Penting sekali ya, berapa banyak mungkin ada di antara kita yang sibuk sekali bangun kompak, pelayanan luar biasa ke sana sini. Tapi kita mengabaikan anak-anak kita sendiri. Dan tiba-tiba kita dikagetkan dengan keadaan anak-anak kita yang sudah sulit sekali untuk dipulihkan. Yang ada kita hanya menangis, meneteskan air mata, dan kita cuma bisa berdoa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jangan sampai kita itu sudah mengalami kematian rohani. Jangan sampai anak-anak kita tuh mengalami kematian rohani. Baru kita menyadari untuk kita tuh baru berubah. Seringkali juga yang membuat kita tidak bisa bersikeras mempertahankan keadaan dan tidak mau berubah itu apa? Karena kesombongan. Banyak sekali kesombongan yang tidak kita sadari. Karena itu kenapa kita tuh harus duduk diam di bawah kaki Tuhan sehingga setiap kesombongan itu bisa bisa kita menyadari kesombongan kita menyadari keadaan kita ya.
juga keadaan yang sangat menyedihkan hari-hari ini adalah fatherless ya, ketidakadaan bapak. Bagaimana seorang hamba Tuhan, maaf, seorang aktivitas gereja, seorang aktivitas pun bisa sekali mengalami keadaan seperti kata ini karena ketidakadaan bapak. Ya, ketika pelayanan menjadi bertambah maju, bertambah hebat, bertambah luar biasa, tidak punya waktu lagi untuk pemuritan, tidak punya waktu lagi untuk uh, membangun kedekatan dengan bapak ibu rohani, ya menutup diri ekstrovert, udah tahu masalahnya, udah tahu ini berat keadaannya dan harus segera berubah, tapi memilih menutup diri, malu, ya kan, tidak mau terbuka, tidak mau membuka pengakuan kepada komunitas, sehingga hidupnya berputar-putar terus keadaannya ya, dan lama-lama malah mati rohani dan sulit untuk bangkit. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, iblis itu bekerja secara diam-diam dan perlahan, ya kan? Sekarang cara kerja iblis itu kan bukan penampakan seperti apa wewe gombel lah gitu kan, tapi dia bekerjanya lebih soft gitu ya, mengikuti zaman ya kan, lewat YouTube lah, lewat TikTok lah ya kan, lewat hal-hal yang tidak kita sadari gitu. Iblis bekerja secara diam-diam dan perlahan, seperti panas yang dirasakan oleh kata tadi kan, panas yang perlahan-lahan naik. Tapi tiba-tiba ternyata kita sudah direbus, mati ya, mati secara rohani. 1 Petrus 5 ayat 8, next Pak Hendra. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jagalah dalam doa. Setiap hari kenapa kita diajarkan untuk berkoram deo? Koram deo, koram adalah berhadapan-hadapan, deo itu Tuhan. Setiap hari kita belajar praktek bagaimana berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Karena iblis itu sudah usianya ribuan tahun ya kan Bapak Ibu, kita sudah tahu semua. Dia lebih jago bagaimana mencari celah untuk membuat kita tidak sadar dan lupa ya bahwa kehangatan, kenyamanan semuanya itu ternyata berujung pada kematian rohani. Ya. Next ya. Jangan direbus dunia. Pesan hari ini, jangan direbus dunia. Sadarlah sebelum terlambat. Nanti Bapak Ibu bisa dibahas ya dalam kompak keluarga. Kalau ada kompak hari ini juga bisa dibahas. Adakah dosa kecil yang sedang kita biarkan hari-hari ini? Apakah hatimu mulai mati rasa terhadap kebenaran? Ya. Dan ketiga, apakah sudahkah engkau peka dengan suara Roh Kudus? Oke ya. Nah, yang pertama solusinya adalah bertobat dan mengalami pemulihan. Ketika kita menyadari saat ini bahwa saya tuh ternyata kondisinya tuh seperti katak nih, katak yang di dalam tungku ini, ya. Satu, solusinya bertobatlah dan mengalami pemulihan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita juga harus mengalami pemulihan. Ya, di 2 Tawarik 7, next 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua adalah memberi diri sebagai seorang murid. Ya, kita bersyukur loh ada di dalam komunitas Koram Deo yang terus mendorong kita untuk menjadi seorang murid. Ya, untuk mempraktekkan diri menjadi murid dan melaksanakan pemuritan dalam keluarga, dalam komunitas kita. Ya, saya bersyukur sekali loh ada di komunitas Koram Deo, dan saya tahu itu tidak kebetulan.
Karena di dalam Tuhan itu semua nggak ada kebetulan ya, semua ada dalam rancangan Tuhan. Yang penting adalah apakah kita peka dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Minggu ini kita belajar tentang rancangan Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang bertumbuh dalam penderitaan. eh, Jurnal, kita di pemurilan kan kita belajar membuat jurnal, kita belajar disiplin-disiplin rohani, ya kan, membangun hubungan dengan Tuhan, disiplin kerahasiaan, disiplin berkomunitas, ya kan, banyak sekali yang kita diajarkan di dalam Koramdio ini. Dan saya melihat banyak sekali pemulihan demi pemulihan yang luar biasa. Kami baru melayani satu orang awal tahun ya, yang sudah berpisah dengan suami dan keluarganya sudah mendorong memaksa dia untuk segera bercerai meninggalkan suaminya. Tapi puji Tuhan, dalam dalam pekerjaan akhirnya saya bisa ngobrol, saya ajak untuk menjurnal dan saya bilang, ketika kamu menjurnal, kamu belajar untuk bertatap muka dengan Tuhan lewat firman. Kamu akan menemukan teguran dalam hidupmu. Kalau kamu cuma ibadah, ibadah betul, ya, kamu harus ibadah. Tapi jangan sampai kamu dengar YouTube ibadah, tapi kamu dengar firman, tapi kamu tidak menemukan teguran secara pribadi dalam hidupmu, sehingga kamu nggak tahu bagaimana kamu harus berubah. Soalnya bisa berubah kalau kamu mengalami perubahan. Dan puji Tuhan ya luar biasa. Tuhan buka jalan dalam hidup dia. Ketika dia mulai belajar menjurnal, dia mulai belajar kompak. Kadang kami kompak tuh bisa sampai 1 jam, 1,5 jam, karena dia orang yang lagi haus belajar akan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan mulai bukakan hati suaminya. Suaminya mulai datang ke rumah. Ya, mereka mulai bisa bikin grup WA keluarga. Anaknya perempuan sudah menolak papanya, nggak mau hidup sama papanya. Anaknya perempuan sudah mulai membuka diri buat papanya. Gitu ya. Jadi bukan memberi diri jadi orang Kristen, karena Kristen itu agama, tapi memberi diri jadi seorang murid. Ya, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di Koramdio ini kita belajar bagaimana menjadi pemagang Kristus, bukan seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali, tapi sepanjang hari 24 jam kita jadi pemagang Kristus. Saya masih ingat kata-kata Kak Edilio. Kalau kita tidak memutuskan menjadi pemagang Kristus, maka otomatis kita menjadi pemagang dunia. Mengerikan, mengerikan sekali. Mengerikan sekali sesungguhnya keadaan ini. Ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kenapa Tuhan tidak pakai gambaran pengikut murid itu sebagai kodok? Padahal kodok itu kan jago lompat, ya kan? Pintar menyesuaikan, tapi Tuhan pakai analogi domba-dombaku. Tadi malam ketika saya baca ya, kenapa domba? Ternyata domba itu hatinya lembut. Domba itu eh, binatang yang dia itu tidak punya pertahanan diri. Dan dia menyadari bahwa yang dia bisa lakukan hanyalah mengikut gembalanya. Taat kepada gembalanya. Mengikut gembalanya, menggiring kemanapun gembalanya pergi. Ya, nah itulah. Mari kita minta memiliki hati seorang murid. Hati seperti domba. Ya, di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kita berakhir seperti kata ini ya, mengalami kematian rohani tanpa sadar. Allah rindu kita segera sadar, bangkit, dan melompatlah keluar dari air panas keluarlah dari air hangat ya, jangan air panas sebelum semuanya terlambat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Silakan Kau bekerja lebih lanjut Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Bukakan telinga rohani kami Tuhan, untuk kami lebih peka lagi mendengarkan suara Roh Kudus. Beri kesukaan dalam hati kami, hanya Engkau yang kami rindukan, inginkan, dan tidak ada yang lain Tuhan. Biarlah kami hanya fokus hanya kepadamu.
Dan tolong kami ya Bapa, tolong kami Roh Kudus untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa penuh seperti Yesus, yang mengerti kehendak Tuhan, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Kami mau memberi diri kami menjadi seorang murid yang siap diajar, siap dididik, siap Tuhan untuk Engkau bentuk, Engkau ubah. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kompromi-kompromi kami Tuhan. Ampuni ketidakkonsistenan kami. Ampuni kalau kami masih berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kalau kami masih meremehkan segala sesuatunya. Kami tidak dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami sudah mendengar, tapi kami seperti orang yang tidak pernah mendengar. Kami sudah menerima, tapi kami tidak mengerti. Berikan kami roh yang rendah hati Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu berakar kuat dalam hati kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh menjadi pohon yang tumbuh subur, yang menghasilkan buah bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah lebih dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Kami Amin. persilakan Terima pada kasih. Ya, terima kasih Bu Marta, luar biasa ya. Hari ini kita diingatkan ya dengan keadaan sekarang ini namanya seperti terlihat rohani, ternyata lama-lama menjadi rohana ya. Kemudian yang saya dapat itu hari ini kita udah ada di jalan benar gitu, tapi tersesat. Kalau keadaan-keadaan dunia ini ya, tidak ada yang mampu kita untuk bertahan, mengalahkan, kecuali hanya fokus dan hanya karena Tuhan kita boleh bertahan. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau ada yang mau didoakan atau bertanya atau kayak tadi kami berdua dengan Bu Melian bertobat ya, dan kita semua boleh bertobat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya pengumuman untuk disampaikan oleh tim Screen. Silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam Mesbah Koram Deo pagi ini. Tolong tulis nama dan nomor telepon di room chat. Kami ingin mengenal Bapak Ibu lebih dalam lagi. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tulis nama dan ingin didoakan. Kompak adalah komunitas sepakat yang terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji untuk saling membangun. Kami dari MCD 47 sampai 52. Tuhan Yesus memberkati. Yes.